warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kelas 8 yang di rumah maupun di sekolah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pertemuan pertama ini untuk kelas 8 materinya adalah makna yang terkandung dalam Pancasila. Makna yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ingatkan saja. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung arti adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau kita umat Islam, sila pertama itu adalah kita yakin dengan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maknanya adalah saling menghormati antar pemeluk agama satu dengan yang lain. Kita tidak boleh mencerminkan sikap yang tidak menghormati agama lain. Contohnya apa? Ada umat selain Islam yang mau menjalankan ibadahnya, kita ganggu, kita ejek-ejek, itu tidak boleh. Kita hargai, kita hormati orang pemeluk agama lain. Jadi minimal ada dua makna. Makna dalam sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang pertama takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua saling menghargai, saling menghormati antar pemeluk agama. Itulah fungsinya kita saling menghormati agar apa? Tidak ada konflik yang timbul atas nama perbedaan agama. Tidak boleh, tidak bu. Silakan kalian jalankan ibadahnya masing-masing, tapi asalkan jangan saling mengganggu. Itulah kuncinya saling menghormati. Yang kedua, makna sila yang kedua adalah apa? Sila yang kedua punya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tadi di kelas itu saya sampaikan, makna intinya adalah bagaimana caranya kita itu bisa memperlakukan manusia sesuai sebagaimana mestinya. Ya. Dan bagaimana cara kita memperlakukan manusia sesuai bagaimana mestinya adalah apa? Menghargai, menghormati hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu. Cara memanusiakan manusia itu adalah menghargai, menghormati hak dasar dari manusia itu. Apa hak dasar kita sebagai manusia? Yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua adalah hak untuk bebas, yang ketiga adalah hak untuk bahagia. Kita hormati semua hak-hak orang lain, itu namanya kita sudah memanusiakan manusia. Itu inti atau roh daripada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan harkat manusia. Ya kita ini kan sama tuh ya. Manusia itu mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, sawo matang, sawo gosok, itu kan semua ciptaan Tuhan. Maka kita wajib memperlakukan sama selayaknya sebagaimana manusia. Oke. Yang ketiga, sila yang ketiga ini adalah persatuan Indonesia. Maknanya apa? Makna dari sila persatuan Indonesia adalah menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apapun itu, kalau bisa rasa persatuan itu kita kedepankan sebagai sebuah bangsa. Karena apa? Kekuatan kita sebagai sebuah bangsa itu adalah di persatuan. Kita tidak akan mungkin menjadi sebuah negara, kita tidak akan mungkin menjadi sebuah bangsa tanpa adanya rasa persatuan. Maka sekuat apapun alutsista kita, sekuat apapun militer kita, tapi kok tidak ada persatuan, itu tidak akan menjadi kekuatan yang sempurna. Maka kekuatan sebagai sebuah bangsa adalah yang paling tinggi adalah persatuan Indonesia. Kita jaga, kita rawat rasa persatuan itu. Rasa persatuan itu timbul karena adanya apa? Rasa kasih sayang dan rasa saling menghargai. Ya kan? Di sini juga ada maknanya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
kita belajar ini juga dalam rangka kita mengorbankan waktu untuk bangsa dan negara. Kita ini sebagai generasi terus bangsa, pengen bangsa Indonesia lebih baik lagi. Maka kita apa? Berkorban untuk negara ini. Agar apa? Menjadi bangsa yang cerdas, menjadi bangsa yang lebih tinggi martabatnya melalui jalur pendidikan. Caranya apa? Generasinya harus lebih cerdas. Kalau sampai itu juga salah satu rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, kepentingan dewe kan mending turu atau benak tadi. Jadi sinau niamae dewe itu selain manfaat untuk pribadi kita juga berkontribusi untuk apa? Mengorbankan waktu kita untuk menuju bangsa yang lebih pintar, menuju bangsa yang lebih cerdas. Dengan apa? Kita menjadi generasi yang baik, generasi penerus yang cerdas. Mulai sinau ojo males-malesan, sing semangat. Mau di pondok maupun di sekolah atau belajar di rumah, itu kita wajib belajar dengan giat. Paham ya? Mbak-mbak itu jangan males-malesan, banyak sinau malah turu. Ya. Itu pemuda yang ala kadarnya, bukan pemuda yang luar biasa. Nah, saya khawatir kalau tiba-tiba kita di perang, waduh, nanti perang orang-orang keturun ya repot. Jadi itu makna sila yang ketiga. Lalu sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh inti atau makna dari sila keempat itu adalah mengedepankan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Orang ngeyel. Perhatikan, kita ini boleh adu argumen, tapi yang tidak boleh adalah memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kowe kudu ngene iki, enggak bisa. Tidak bisa. Jangan senang memaksakan kehendak terhadap orang lain. Terus yang kedua maknanya adalah mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Nek permasalahan apapun itu dimusyawarahkan, dirembukan sehingga apa? Ada kemufakatan yang disepakati bersama. Itu adalah makna sila keempat. Lalu makna yang kelima, nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini maknanya yang pertama adalah adanya kekeluargaan dan kegotong royongan. Bersikap adil. Adil itu bagaimana? Sinau kok iya dulu. Adil itu bagaimana? Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Karena adil itu tidak harus selalu sama. Contohnya sama adik sama kan sama beda tuh ya. Nah, kalau adil sama sebenarnya ada kalanya adil itu sama, ada kalanya tidak sama. Maka yang paling tepat adalah adil itu apa tadi? Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh gini, kita ini bersikap itu kan ada porsinya masing-masing. Kita kalau bersikap terhadap orang yang lebih tua bagaimana? Sopan, menghormati, dan itu. Kalau yang yang bawa kita, usin bawa kita ojo digebyang podo. Kalau sama-sama kawan itu bolehlah kan, itu agak ringan, agak santai kan itu. Tapi jangan dibalik-balik. Nanti kalau sing cilik menghormati, ngapun ndugi, kalau sing cilik bahasa kalau sing tuwek, Pak De, hati-hati Pak De, itu enggak Bu. Itu berarti bertindak tidak sesuai dengan porsinya. Nah gitu. Maka adil itu definisinya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita manusia harus bisa itu. Ojo salah, ojo kuwale. Guyon karo Pak Dini, Pak De, kandi Pak De. Mangan per Pak De, itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan porsinya. Ya kalau kita bercanda dengan kawan bolehlah seperti itu. Ya, santai boleh. Tapi kalau sama orang tua wajib kita hubungan harus menghormati. Sama yang dengan yang lebih muda juga harus menyayangi.
Ojo ana caciri mbok koseki. Kadang-kadang kalau adanya dimanfaatkan dedek itu ada somai, kau belilah kan itu. Beli, minta uang sama ibu sana kan itu. Beli 2 ya. Nah, itu namanya mengeksploitasi anak. Tidak boleh seperti itu. Kita itu harus bersikap sesuai dengan porsinya. Kalau sesama kawan saling menghargai, ya toh. Sesama yang lebih muda saling menyayangi, sesama yang lebih tua harus menghargai, menghormati, sopan. Itu penting kita tahu seperti itu. Maka apa kita tidak salah sikap. Karena akhir-akhir kita jumpai banyak anak yang kurang beretika dalam kita bersikap. Kalau sama orang tua udah nggak ada sopan santunnya sama sekali, lewat aja. Bahkan sekarang banyak anak muda itu loh yang naik motornya dibikin blok knalpotnya, lewat orang tua di pinggir jalan itu ber wer. Nah, itu tidak mencerminkan sikap keadilan sosial. Kenapa? Tidak bisa berperilaku adil. Artinya apa? Tidak bisa bertingkah atau bersikap sesuai dengan porsinya. Itu namanya adil. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu adil dalam semua kebijakan kita yang kita ambil. Udah berapa menit Pak Alif? 11 menit. Terus makna nilai sila yang kelima tadi salah satu dari antaranya adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Nah, ini penting. Jangan bersikap bertingkah laku yang sekiranya tingkah laku kita itu merugikan orang lain. Contohnya apa? Yang biasa kita temukan sehari-hari, kita ini sering tidak sadar bahwa kita itu merugikan orang lain. Ya kan, siang-siang hari waktunya orang kita istirahat malah buderan, bengok. Itu kan juga merugikan orang lain. Ya kan? Nah, kita kalau sampai beristirahat terus sampai main teriak-teriak, diganggu nggak? Terganggu nggak? Terganggu. Itu kan merugikan orang lain. Terus apa lagi? Wayang mau istirahat dengan pulang-pulang. Nah itu ya bahaya itu. Merugikan orang lain. Lelah pas kan kemudian jantungan, duor gitu kan langsung. Dengan repot. Maka hindari tindakan kita yang sekiranya bisa merugikan orang lain. Ya, saya kira itu adalah sekilas terkait dengan makna yang terkandung dalam Pancasila. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya